Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita balik lagi nih di podcastnya Anak Vokasi. Oke, hari ini teman-teman ketemu sama aku sebagai moderator. Aku Syahrina Putri Roza. Dan di sore hari ini kita udah bersama narasumber kita yang keren banget. Yang pertama itu ada dari Bapak dosen tercinta kita, yaitu Bapak Hamizar SAK MAK. Assalamualaikum Bapak. Selamat sore. Waalaikumsalam. Oke, Bapak gimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap ya Pak buat podcast? Siap. Oke. Selanjutnya kita juga ada kakak mahasiswa dan mahasiswi nih. Yang pertama ada Kameliana Dwi Putri. Halo Kalia. Halo Rina. Halo Kalia, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Siap ya Kak? Siap. Dan ada satu lagi nih, mahasiswa yang keren banget nih. Ada Kak Agin. Halo Kak Agin. Halo Karina. Kak Agin siap untuk podcast hari ini? Siap terus. Oke, siap. Teman-teman pasti penasaran apa sih tema kita hari ini? Tema podcast kita pada hari ini adalah pengenalan seputar bidang akuntansi nih teman-teman. Jadi nih Pak, aku mungkin ada beberapa pertanyaan nih Pak tentang bidang akuntansi. Sebelumnya yang pertama ada gimana sih Pak tipsnya untuk mempelajari akuntansi nih? Kita kan kayak mahasiswa yang baru masuk akuntansi gitu Pak. Gimana Pak? Ya, jadi kalau kita mendalami tidak hanya akuntansi sebetulnya, semua bidang ilmu pengetahuan, kita harus tahu ujung dari ilmu ini. Nah, ujung ilmu ini namanya profesi. Profesi itu adalah pekerjaan yang akan kita dalami. Jadi kita harus mencari banyak tahu. Nanti kalau kita belajar akuntansi itu, nanti pekerjaan kita itu apa nanti sih? Nah, itu yang pertama ya, jadi tipnya mengetahui kira-kira kalau kita mendalami akuntansi itu pekerjaannya apa. Itu yang pertama. Itu namanya dalam istilah ilmu akuntansi itu adalah nanti kedepannya kita berprofesi apa. Itu yang pertama ya. Nah yang kedua kita pahami akuntansi ini adalah salah satu skill ya. Nah yang sifat skill itu harus dipahami skill itu. Skill itu adalah ilmu yang sifatnya berulang. Jadi semua problem-problem akuntansi itu sebetulnya transaksi-transaksi yang berulang. Jadi sesuatu yang berulang itu pasti semua orang berpotensi menguasainya. Asal skill itu berbeda dengan pengetahuan. Kalau skill untuk menguasainya dia harus mengerjakan sesuatu. Karena skill itu adalah pengetahuan untuk mengerjakan sesuatu. Nah, akuntansi itu juga begitu. Oleh karena itu kalau kita ingin menguasai akuntansi, maka tidak boleh dihafal materinya. Harus mengerjakan panduan-panduan yang dibuat oleh dosen dan segala macam. Itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga sangat penting itu adalah ada ketertarikan. Ada ketertarikan terhadap profesi yang saya sebutkan tadi. Kita tuh tertarik gitu, pengen jadi seperti kalau sini yang bagian keuangan Pak Nurul ya. Saya pengen jadi gitu. Gitu ya, karena nanti akan memotivasi kita untuk cepat menuju ke sana, ya. Nah itu tiga itu tipnya supaya kita bisa menguasai akuntansi itu dengan smooth, dengan enak, dengan tenang, gitu ya. Sehingga kita tidak terasa itu mempelajari sesuatu itu nanti yang akan kita pelajari bakal jadi pekerjaan kita nanti. Hari ini kita jadi bahan pelajaran, tapi nanti mungkin 3 tahun lagi itu jadi bahan pekerjaan kita gitu. Nah itu yang ini. Nah berikutnya ada beberapa sifat yang sebetulnya harus dimiliki ketika kita mulai berprofesi sebagai orang accounting. Nah sifat ini sangat penting kita
pahami bersama supaya kita ini mengarah ke sana sifatnya. Pertama, orang accounting itu harus jujur dia. Kenapa? Karena dalam akuntansi itu, kalau dalam latihan-latihan di kelas barangkali kan uangnya uang bohong-bohongan ya. Tapi dalam praktek nyatanya uangnya benaran gitu. Sehingga perlu kejujuran di situ untuk bisa menduduki jabatan, baik orang accounting, orang keuangan, orang pajak, segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua, orang accounting itu harus sifatnya teliti. Jadi orang accounting tidak boleh buru-buru mengerjakan sesuatu, harus teliti. Kenapa? Karena ketelitian itu mengakibatkan dampak yang luar biasa nanti. Ketika misalkan angka 100.000 ditambah nolnya 1 kan jadi 1 juta ya. Iya. Itu selisihnya luar biasa itu. Nah, yang terakhir sifat orang accounting itu adalah pertama ada kejujuran, ada ketelitian. Nah, yang terakhir itu adalah tidak boleh salah gitu ya. Jadi harus diawali dengan 3 sifat itu. Sehingga dengan 3 sifat itu mudah-mudahan kita mencintai profesi ini. Karena kita mencintai profesi ini, kita termotivasi untuk belajar lebih giat. Karena semuanya bisa dipelajari ya, tidak ada yang tidak mungkin. Sekira demikian ya, tip ringkasnya ya. Iya, siap Pak. Terus nih Pak, poin-poin penting yang harus kita kuasai nih ketika yang bisa membantu buat belajar akuntansi dasar itu apa aja sih Pak? Ini poin-poin penting ya. Iya. Nah, sebenarnya poin-poin penting itu adalah ada banyak non teknis, ada teknis ya. Kalau non teknis itu ada ketertarikan tadi. Jadi kita tertarik mendalami ilmu akuntansi itu karena kita tahu nanti kita akan berprofesi itu nanti di 3 tahun yang akan datang. Ada dalam hati kita itu sifat ketertarikan itu. Nah, cuman dalam ilmu akuntansi itu sebetulnya kan karena kejadiannya berulang, maka sebetulnya yang diperlukan keseriusan mengerjakannya. Jadi jangan sampai nanti istilah-istilah akuntansi itu dihafal-hafal gitu, enggak ada gunanya. Yang benar itu adalah kerjakan soalnya dengan berbagai macam bentuk, sehingga dari situ masuklah logika dasarnya. Logika dasar dalam ilmu akuntansi. Jadi caranya dengan mengulang-ulang. Nah, yang sangat penting juga kita pahami dalam belajar akuntansi itu, ingat akuntansi itu adalah peraturan-peraturan yang disepakati secara bersama-sama. Makanya kalau kita belajar akuntansi awal itu selalu judulnya prinsip-prinsip akuntansi ya, atau dasar-dasar akuntansi. Itu semua prinsip-prinsip akuntansi itu ada di dalam yang namanya pernyataan standar akuntansi namanya. Nah, di Indonesia ini ada 4 pernyataan standar akuntansi yang ada. Ada PSAK umum, ada PSAK UMKM, ada PSAK untuk transaksi-transaksi syariah, ada satu lagi transaksi untuk usaha menengah ke atas. Nah, itu semua PSAK itu mengatur tentang bagaimana cara membuat laporan, apa yang harus dilaporkan, apa prinsip-prinsip dasarnya. Itu ada di situ. Dan kita harus patuh terhadap aturan main itu. Itu yang harus kita pelajari juga mengenai bagaimana akuntansi itu bisa kita pahami secara bersama-sama. Nah, yang berikutnya kita harus mempelajari juga kalau nanti kita sudah bekerja ya, adalah tipe dari perusahaan. Kan perusahaan itu beda-beda tuh. Ada jasa, ada dagang, ada industri gitu ya. Nah, masing-masing tipe perusahaan itu dia punya karakteristik laporan yang berbeda-beda. Nah, jadi itu yang kira-kira inti-inti dasar yang kita harus pahami kalau kita belajar akuntansi. Jadi kalau saya ringkaskan secara non teknis, kita harus tertarik di bidang ini, pahami bahwa ini profesi kita nanti, kita bekerja mencari uang dengan profesi ini gitu ya, ada ketertarikan. Lalu juga ada mengenai aturan-aturan main yang dibuat oleh badan pernyataan standar akuntansi. Itu dasarnya yang harus kita kuasai. Ya. Oke, terus nih Pak, menurut Bapak kan sekarang itu udah di era digitalisasi ya Pak. Terus sekarang tuh udah muncul aplikasi-aplikasi yang kayak Mayop, Zahir. Itu tuh menurut Bapak membantu kita yang bagian akunting itu atau malah biasa aja Pak? Ya. Justru itu sebetulnya sangat membantu. Kita harus posisikan
Itu semua itu sebagai alat ya. Iya. Di alat kita membantu mempercepat proses pekerjaan, itu yang pertama. Yang kedua, membuat pekerjaan kita itu lebih teratur dan lebih akurat juga. Nah, software itu membantu sekali. Jadi bayangkan kalau misalkan software tidak ada, bagaimana menyusun laporan keuangan yang transaksinya ribuan itu ya. Kita mengerjakan di kelas ratusan atau puluhan transaksi aja udah bingung ya. Apalagi kalau ribuan. Nah, itu kan perlu alat bantu. Jadi posisi software itu ibarat cangkul oleh petani. Ibarat mesin bajak petani. Dia membantu petani untuk menggemburkan tanahnya. Di posisinya alat. Jadi kalau kita tidak punya alat pun pembukaan bisa laksana. Jadi tidak harus pakai alat canggih, tapi untuk proses lebih cepat, lebih akurat, lebih teliti, nah, ada alatnya. Nah, alat itu salah satu software. Nah, software itu banyak sekarang ya. Iya. Nah, software yang paling bagus itu adalah software yang dibuat oleh perusahaan sendiri. Bukan software yang kita beli seperti Mayom, Zahir, itu bukan. Nah, kalau Mayom, Zahir, segala macam itu adalah dia akan membuat software secara umum. Nanti kalau kita pakai di perusahaan, kita harus sesuaikan diri dulu. Jadi nanti akunnya disesuaikan, aturan-aturan main disesuaikan gitu ya. Sehingga akibatnya tidak 100% software itu bisa langsung sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, yang penting, yang bagus itu adalah softwarenya kita buat sendiri. Kita lihat kebutuhan perusahaan kita apa gitu ya. Nah, apalagi kalau kita pakai software luar negeri, itu paling riskan lagi. Nah, seperti contoh misalnya kita pakai Mayap misalnya. Mayap itu kan dari Australia ya. Di aturan main yang ada di Mayap itu 100% ngikutin aturan main yang ada di Australia. Sehingga kalau kita mengatur transaksi yang ada di negara kita, maka disesuaikan. Misalkan pajaknya, pajak kan di Australia itu tidak ada PPN, adanya VAT gitu, value added tax. Di sana ada pajak kekayaan, di negara kita tidak ada. Nah, sehingga ada beberapa aturan main yang ada di software mereka itu harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Cocoknya main itu di Australia. Nah, kalau kita bagusnya bikin sendiri atau pakai software yang dibuat oleh orang kita. Nah, salah satu software yang dibuat oleh orang kita itu Zahir, itu orang kita yang bikin. Itu alumni ITB yang bikin. Minimal aturan mainnya sudah ngikutin aturan main yang ada di negara kita lah. Tidak ikutin aturan main negara lain gitu ya. Itu saya kira gitu. Ya. Oke. Ya. Mungkin sekarang kita geser deh ya Pak ya. Kita tanya-tanya kepada kakak-kakak mahasiswa dan mahasiswi ini. Kak, sebelumnya aku mau tanya, kakak ini semester berapa ya Kak? Dari Kak Agin dulu. Saya Agin Putra Aryadi dari KA 18211 semester 3. 3. Oke, kalau kali ya? Kita berhubung sekelas sama Kak Agin, sama Karina. Kita dari semester 3. Dari Oke. KA 18221. Oke, nih karena tadi udah ke Kak Agin ya teman-teman, sekarang kita ke Kalia dulu nih. Kak, selama kakak ada di jurusan akuntansi ini, kira-kira matkul apa yang cukup berkesan nih buat kakak? Entah itu mungkin dalam kesulitannya atau malah seru banget gitu ya teman-teman. Boleh Kak? Boleh. Jadi ada banyak challenge-nya gitu di setiap matkul, beda-beda matkul. Mungkin buat pribadi aku sendiri yang kind of tricky gitu, yang akuntansi biaya ya. Karena selama dari semester 1 sampai semester 3 tuh kebanyakan kita perusahaan jasa. Nah, terus tiba-tiba akuntansi biaya tuh lebih fokus ke perusahaan manufaktur. Jadi ada peraturan baru, laporan baru kayak gitu. Jadi ya lebih banyak yang harus dipelajari lagi. Oke, berarti di Akbi ya Kak ya? Akbi. Oke, sekarang next ke Kak Agin nih Kak. Gimana nih kalau menurut Kak Agin? Kalau saya pribadi sih, pelajaran dari akuntansi ini yang paling saya suka itu perpajakan Kak. Oh, perpajakan ya Kak. Kenapa nih Kak? Karena kakak suka pajak atau
emang kakak hobi atau gimana nih? Mungkin karena emang dari semester 1 itu pajak itu yang menurut saya perhitungannya agak sedikit daripada kayak akuntansi biaya, akuntansi keuangan, kayak menyusun laporan keuangan kan, karena di pajak kita suka hanya melaporkan, membayar, nggak terlalu ribet menurut saya Kak. Oke, kalau gitu last question nih Kak. Kira-kira tips nih, gimana sih biar teman-teman itu bisa mudah memahami pelajaran akuntansi yang ada di kampus kita ini Kak? Dari Kak Agin dulu. Tipsnya apa sih Kak? Kalau saya pribadi sih benar kata Pak Hamijar bilang, banyak-banyak mengerjakan soal latihan dari dosen. Itu sangat membantu buat kita memudahkan pelajaran akuntansi di sini. Oke, kalau Kak Lia gimana nih Kak? Ya, yang pertama ya kita harus cintai lebih dahulu mata pelajarannya. Terus ya sering-sering latihan biar lebih paham sama pelajaran-pelajarannya gitu, biar lebih terbiasa juga. Jadi ya banyak-banyak berlatih dan tetap cintai apapun masalahnya. Oke, kalau gitu sekarang kita kembali kepada Bapak ya Pak ya. Oke, sebelum itu nih teman-teman, Bapak Hamizar ini sudah merilis buku ya Pak ya? Iya betul. Nah, aku pengen nanya nih Pak, apa sih harapan Bapak untuk buku yang sudah Bapak rilis? Iya. Buku ini saya tulis mulai sejak tahun 2008 ya. Saya sudah mulai nulis dalam bentuk modul-modul sederhana gitu ya. Nah, setelah itu karena setiap mengajar itu ada sifat saya barangkali yang saya punya itu. Saya tuh mengajar itu harus materinya saya bikin sendiri. Saya agak kurang nyaman kalau pakai materi orang. Dari dulu saya begitu. Di materi apapun yang saya ajarkan itu mesti materinya saya bikin sendiri. Nah, berawal dari itu kan materinya makin banyak gitu ya. Akhirnya terciptalah buku ya. Nah, buku pertama saya itu adalah buku Advanced Accounting. Itu yang pertama yang saya bikin. Nah, sampai akhirnya sekarang itu ada buku Intermediate Accounting, ada dasar-dasar akuntansi, ada anggaran, ada statistik, ada Excel for Accounting, saya ada bukunya ya. Nah, dari buku-buku yang saya tulis itu, duanya sudah saya urus hakinya, itu buku anggaran dan buku Excel for Accounting, itu sudah ada hakinya. Nah, mungkin saya berkeinginan kedepannya semua buku itu ada hakinya. Nah, ada beberapa hal barangkali perbedaan ya dari buku-buku yang dulu saya tulis itu dengan sekarang kondisinya. Kalau dulu orang menulis buku itu memang untuk menjadi kebutuhannya, karena memang satu-satu materi pelajaran itu yang harus ada itu dalam bentuk buku. Nah, sekarang caranya berbeda gitu. Kenapa? Karena untuk mempelajari sesuatu orang sebetulnya nggak perlu amat buku itu, karena referensinya sudah sangat banyak gitu. Tinggal ditanya Mbak Google aja kan. Jadi Mbak Google itu bisa menjawab semua pertanyaan gitu ya. Nah, sehingga buku relatif tidak dibutuhkan yang dulu, tidak dibutuhkan dulu. Nah, barangkali buku ini disesuaikan dengan kondisi yang sekarang ya. Jadi orang sekarang pengen buku itu ada di telapak tangannya, ada di layarnya gitu ya. Sehingga buku itu mestinya harus didigitalkan. Nah, buku saya yang sudah didigitalkan itu ada dasar-dasar akuntansi yang baru saya tulis, ada digital versi digitalnya. Advance itu sangat diproses, ada proses digital. Karena kita tidak mau tidak mau kita menyesuaikan diri dengan itu ya. Nah, yang kedua, setiap buku itu mestinya ada video-video pendek yang mensupport orang mempelajari buku itu. Nah, ini belum saya lakukan karena tergantung keterbatasan pengetahuan dan keterampilan juga ya. Saya barangkali membuat buku akuntansi barangkali ada materinya, tapi menjadikannya dalam bentuk yang lain itu perlu ada bagian lain yang merubahnya menjadi bentuk digital, bentuk video, bentuk-bentuk yang lain. Nah, saya berkeinginan satu saat
buku-buku itu ada versi manual, ada versi digital, ada versi video gitu ya. Sehingga orang mempelajari itu tonton video dulu, lalu lihat digitalnya, lalu kerjakan dengan alat-alat gitu. Nah, saya memang dari 3 tahun yang lalu sudah mulai mengarahkan pengajaran akuntansi itu tidak harus menulis. Karena menulis hari ini adalah satu pekerjaan yang membuat mungkin sebagian besar orang, termasuk saya, termasuk kalian semua, itu adalah satu pekerjaan yang dulunya itu harus dikuasai, sekarang itu orang mulai malas melakukannya, yaitu menulis dengan tangan sendiri. Sehingga rata-rata anak-anak sekarang tulisannya nggak sebagus yang dulu ya. Tulisannya Mungkin karena era digital juga Iya, ya Pak ya. digital. Jadi anak-anak zaman sekarang tuh lebih suka ngetik gitu-gitu ya Pak ya. Iya. Nah, sehingga sebagian materi saya itu saya susun dalam bentuk ada materi kuliah, ada materi latihan yang saya usahakan harus pakai alat. Ya, minimal alatnya Excel gitu. Jadi makanya kalau saya mengajar itu saya syaratkan anak-anaknya harus pakai laptop supaya dia tidak nulis kan, maksudnya gitu ya. Nah, jadi hal yang sudah ada di materi kuliah, materi modul itu sebenarnya nggak perlu tulis. Silakan ditandai saja gitu ya, sehingga dia tidak banyak waktunya sebenarnya terpakai itu untuk mengerjakan sesuatu gitu. Bukan untuk mencatat sesuatu yang pada hakikatnya bisa dibuat dari awal gitu ya. Nah, di buku itu sekarang dalam proses itu sekarang. Jadi perubahan dalam bentuk manual ke digital. Nah, saya inginnya nanti digital itu nanti ada proses satu lagi yang disebut dengan video ya. Karena video ini sangat penting juga sekarang ya. Jadi orang tertarik salah satunya itu kalau ada versi videonya. Nah, saya itu belum ada itu saya. Mungkin nanti kedepannya akan dibuat ya Pak ya. Amin. Amin. Nah, saya nanti podcastnya nanti bisa berkelanjutan ya. Ini nanti banyak digali-gali sebetulnya potensi-potensi yang sebetulnya masih di dalam lumpur, perlu kita tonjolkan supaya nanti daya manfaatnya lebih besar. Oke. Barangkali itu ya. Nah, satu lagi barangkali buku ini salah satu motivasi orang menulis buku itu, baik saya maupun yang lain, itu ada motivasi ekonomi di dalamnya. Karena setiap buku yang dicetak itu ada sesuatu yang kita terima. Nah, saya merasakan itu di awal-awal tahun 2010, 11, 12 itu masih begitu. Jadi lumayan lah untuk tambah-tambah gitu ya. Tapi sekarang ya, jadi kenyataan melihat atau memperlihatkan kepada kita bahwa penulis buku itu tidak seperti dulu. Jadi unsur ekonominya barangkali sudah mulai agak tipis gitu ya. Jadi tidak banyak hal yang diharapkan dari sisi ekonomi ya kalau kita menulis buku. Seperti saya ini, bukunya 6, tapi tidak sebanding dengan apa yang saya terima gitu ya. Kenapa? Karena memang sifat orang sekarang itu lebih banyak buku itu dalam bentuk yang lain, bukan dalam bentuk yang kertas itu ya. Nah, oleh karena itu semakin berpengalaman kita di satu bidang, maka saya berkesimpulan bahwa menulis buku itu mudah-mudahan ya, apa yang saya tulis ini ya mungkin salah satu ladang amal saya gitu ya. Begitu dibaca orang, mudah-mudahan ada amalnya ngalir ke saya gitu kan. Amin. Begitu orang pelajari lalu paham, amalnya ngalir ke saya ya. Nah, itu yang barangkali yang perlu saya harapkan nanti bagi para pembaca buku-buku yang saya tulis. Itu barangkali. Oke. Pertanyaan terakhir nih Pak, Ya. Menurut Bapak kalau kita udah menguasai akuntansi itu pasti nggak sih Pak kita itu bakal kerja di bagian akuntansi itu sendiri, di bagian akunting, atau bisa aja kita di bagian lain gitu Ya. Pak? Sebenarnya yang paling ideal, kita bicara ideal ya, yang paling ideal itu orang bekerja sesuai dengan ilmu yang dia tahu. Itu yang paling ideal. Tapi dalam praktek nyatanya orang membaca potensi itu tidak selalu berkonotasi dengan ilmu yang kita miliki. Jadi ada potensi-potensi lain yang barangkali dibutuhkan oleh perusahaan, yang latar belakangnya barangkali tidak sesuai dengan ilmu yang kita punya ya. Dan banyak juga itu. Ini temannya cerita ya. Ada saya bekerja di restoran. Chiefnya latar belakangnya akuntansi, profesinya chief. Kan jauh tuh ya. Jauh sekali gitu. Nah, jadi
menurut saya kalau kita bicara ideal, memang yang paling ideal orang accounting bekerja di bagian accounting. Tetap melihat potensi kerja. Kan tidak ada sebuah perusahaan yang berjalan baik itu yang tidak ada accounting. Kan accounting itu sarannya sederhana. Ada nggak transaksi di situ? Kalau ada, berarti accounting diperlukan. Ada nggak perusahaan yang nggak ada transaksinya? Ada perusahaan yang sudah dibubarkan gitu ya. Tapi kalau perusahaan yang normal, pasti ada transaksi, pasti ada kebutuhan akan laporan keuangan gitu ya. Pasti dia butuh orang accounting. Nah, jadi kalau jawab saya mengenai ini, yang ideal memang kita mendalami sesuatu, kita bekerja di bidang itu. Karena ujung dari pelajaran kita itu adalah tadi saya katakan profesi ya. Itu yang paling ideal. Tapi kalau kita menerima kenyataan berbeda, anggap saja kalau kita sudah bekerja magang itu kan sama artinya dengan belajar juga ya. Belajar tapi dibayar. Kan bedanya gitu. Kalau kalian nanti sekarang belajar, kalian yang bayar. Nanti kalau bekerja, kalian bekerja belajar tapi kaliannya dibayar juga gitu. Nah, banyak juga orang yang nanti berhasil itu memang latar belakang pendidikannya agak jauh gitu ya. Tapi kalau kita lihat, kalau kita perbandingkan, kan lebih banyak orang yang berhasil mengerjakan di bidangnya. Misalkan orang accounting itu bekerja di bagian accounting, kan lebih banyak daripada orang accounting bekerja di bidang lain. Kalau di bidang lain itu kan istilahnya artinya kalau dalam 10 orang accounting mungkin 8-nya bekerja di bidang accounting ya, 2-nya mungkin meleset gitu ya. Nanti kalau kita persentase, saya kira lebih banyak bekerja di bidang accounting ketika kita mendalami accounting. Walaupun dalam kenyataannya ada 1-2 yang tidak sesuai dengan itu. Nah, itu ternyata zaman sekarang ini tidak hanya accounting itu, semua jurusan itu meleset. Bahkan kalau kita lihat jurusan IPB itu ya, Institut Pertanian Bogor, kan ya pelajaran itu pertanian tuh. Tapi coba lihat alumninya. Ada yang kerja sebagai wartawan, ada yang bekerja sebagai bankir, ada yang bekerja macam-macam. Gitu kan? Bahkan ada yang bekerja di luar jalur yang dia miliki. Nanti kembali kepada itu tadi. Jadi menurut saya kita percaya dulu apa yang kita dalami itu menjadi profesi kita nanti. Nah, mengenai pekerjaan mungkin ada hubungannya dengan rezeki ya. Rezeki barangkali kita di bidang ini barangkali. Itu barangkali ya jawaban dari saya, mudah bisa dipahami. Oke, terima kasih Pak. Nih teman-teman, jawaban dari Bapak Hamizar ini benar-benar membuat kita tuh kayak yang teman-teman di akuntansi jadi makin bersemangat ya nggak sih Kak? Betul. Jadi kayak kita tuh makin menggebu-gebu untuk belajar akuntansi. Nih, teman-teman yang pengen masuk dan belajar akuntansi terus ketemu Bapak Hamizar nih, teman-teman boleh banget gabung di kampus kita di Politeknik LP3I Jakarta Kampus Depok. Dan kalau misalkan memang nih teman-teman, oh ya aku bakal promosiin tentang satu UKM ya Kak Agin ya? Iya, boleh Kak. Apa sih Kak UKM, apa sih Kak yang bersangkut paut dengan akuntansi ini Kak? Boleh Kak di-spill sedikit nih biar teman-teman tuh tahu apa sih Kak? Jadi di kampus kita ini ada satu UKM, dan memang di setiap jurusan itu di kampus kita itu menyediakan berbagai UKM sesuai dengan prodinya Kak. Jadi di akuntansi ini ada UKM namanya LAC Kak. LAC itu LP3I Akuntansi Club. Jadi misalkan teman-teman masih ada yang bingung atau kesulitan, bisa belajar bareng-bareng sama kita di LAC itu Kak. Oke, jadi gimana nih teman-teman, di LAC nih ada Kak Agin ya Kak Agin ya? Iya, Kak Agin, kebetulan Kak Agin ini ketua LAC ya Kak? Iya. Iya tuh teman-teman. Nanti setahu aku nih ya teman-teman, benar gak sih Kak, kalau di LAC ini juga ada pengayaan ya yang membantu kita setiap mau ujian, iya nggak Kak? Iya betul Kak. Pasti ada pengayaan setiap mau UTS atau UAS, pasti kita belajar bareng-bareng. Nah itu dia teman-teman. Jadi
tunggu apa lagi nih teman-teman? Teman-teman tuh harus bergabung sama kita dan bareng-bareng sama kita gabung di kampus kita tercinta, yaitu Politeknik LP3I Jakarta Kampus Depok. Oke, sebelum kita tutup nih, kita mau minta kesan dan pesan-pesan Bapak Hamizar nih Pak, untuk teman-teman yang mungkin mau masuk ke kampus kita, dan untuk kita nih Pak nih, mahasiswa-mahasiswi semester 3 ataupun maba-maba nih Pak, biar makin semangat belajar akuntansinya Pak. Pertama, bagi calon-calon yang mau masuk ke kita LP3 ini. Jadi DP3 itu memang kita bergerak di bidang vokasi. Vokasi itu berbeda dengan pendidikan akademisi. Vokasi itu tujuannya adalah mendapatkan pekerjaan. Jadi sasaran terakhir pendidikan itu dia bekerja. Nah, oleh karena itu bagi adik-adik yang masih di SMA, kalau tujuannya untuk bisa membantu orang tua secepat mungkin, maka tidak ada pilihan lain. Menurut saya LP3 ini adalah pilihan yang tepat, karena di semester 5 dan 6 itu kalian sudah mulai diarahkan ke dunia kerja. Bahkan kalau saya sekarang mengajar semester 5 itu sebagian besar tuh mahasiswanya udah bekerja itu ya. Iya. Sehingga saran saya kalau mau bekerja lebih cepat, maka LP3 ini salah satu pilihan. Nah, bagi anak-anakku yang tengah belajar di semester 1-2, maka untuk mempelajari akuntansi LP3 itu sederhana saja. Timbulkan ketertarikan ke bidang ini, yakini bahwa profesi saya nanti adalah ini nanti. Dengan meyakini itu, insya Allah semangat untuk belajarnya lebih tinggi, lebih terarah gitu ya. Ada yang kita tuju, walaupun belum tercapai, tetapi kita menuju ke situ. Insya Allah dengan itu semangatnya lebih giat, lalu tata keramanya lebih diperhatikan gitu ya, sehingga satu saat kita akan sampai kepada tujuan yang kita inginkan, insya Allah gitu ya. Amin. Demikian saya kira, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Oke teman-teman, gak kerasa nih potski kita nih ya Kalia ya Kak Agin udah cukup lama ya teman-teman ya. Gimana nih teman-teman? Sekali lagi aku ingetin teman-teman yang pengen belajar akuntansi dan memperdalam ilmu akuntansi, boleh banget gabung sama kita. Nanti ketemu aku, ketemu Pak Hamizar, ketemu Kalia, ketemu Kak Agin di Politeknik LP3I Jakarta Kampus Depok. Mungkin cukup ya Pak ya podcast untuk hari ini. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang udah menyempatkan hadir di podcast hari ini. Terima kasih Pak Hamizar. Sama-sama. Oke, terima kasih juga Kalia buat hadir di podcast hari ini. Terima kasih Kalia. Terima kasih Kak. Dan juga makasih Kak Agin udah hadir di podcast hari ini. Sama-sama. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman podcast pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.